Oke, kita semua pasti udah sering dengar soal Bitcoin kan? Atau ya paling nggak ngerasa udah tau lah. Tapi gimana kalau saya bilang, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang bisa jadi bakal ngebolak-balikin cara pandang Anda soal segalanya. Beneran, segalanya. Dari isi dompet sampai cara internet bekerja. Coba kita mulai dari pertanyaan yang satu ini deh. Selama ini kan kita mikirnya Bitcoin itu ya mata uang digital, buat beli-beli barang, mungkin beli kopi gitu kan? Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau narasi itu salah kaprah? Gimana kalau beli kopi pakai Bitcoin itu justru bukan poin utamanya, tapi cuma secuil puncak dari gunung es yang, wah, gedenya luar biasa? Nah, ini dia nih kuncinya. Ide yang jadi fondasi dari semua obrolan kita. Coba lihat kutipannya. Mata uang adalah aplikasi dari uang. Kedengarannya agak ribet ya. Gini deh, coba bayangin. Rupiah atau dolar itu semacam aplikasi yang kita pakai buat transaksi sehari-hari. Tapi uang itu sendiri, konsepnya jauh lebih dalam. Dia itu lapisan dasarnya, fondasinya. Kayak emas atau properti di dunia nyata. Jadi, kalau rupiah itu aplikasi, Bitcoin itu bukan aplikasi pesaingnya. Bukan. Bitcoin itu sistem operasinya. Dia itu protokol lapisan dasar, sama persis kayak TCP/IP yang jadi tulang punggung internet yang kita pakai sekarang, kita nggak lihat tapi semua berjalan di atasnya. Jadi catat ya, Bitcoin itu bukan cuma mata uang digital. Bukan, dia adalah properti digital pertama di dunia. Ini beda banget. Oke, jadi dari fondasi baru ini, muncullah gelombang inovasi yang pertama, alat-alat keuangan baru. Anggap aja ini kayak kita ngebangun macam-macam pintu masuk atau pegangan yang beda-beda. Tujuannya, biar semua orang, dari kita yang investor eceran sampai institusi-institusi raksasa bisa megang aset baru ini dengan cara yang paling pas buat mereka. Nah, buat kita-kita nih, konsumen biasa, pegangannya ya harus simpel. Maunya kan tinggal buka aplikasi di HP, klik satu tombol, smash buy, beli Bitcoin 500.000. Udah, beres, cepet, gampang, gak usah pusing mikirin teknisnya. Nah, itu dia pintu masuk yang paling dasar. Nah, sekarang coba lihat perbandingan ini. Ini menarik banget. Kalau seorang trader, ya gampang, dia bisa langsung beli Bitcoin di bursa kripto. Tapi, kalau institusi gede macam dana pensiun, wah, mereka nggak bisa begitu. Aturannya ketat banget. Jadi gimana solusinya? Cerdik, mereka beli sahamnya MicroStrategy, perusahaan publik yang isinya ya Bitcoin. Jadi saham MicroStrategy ini secara nggak langsung jadi semacam aplikasi buat Wall Street biar bisa ikutan punya Bitcoin. Terus, ada lagi yang lebih kreatif, produk investasi hibrida. Coba bayangin deh, ada reksadana obligasi yang imbal hasilnya, ya ampun rendah banget sekarang. Nah, perusahaan investasi yang pintar bisa nyampurin sedikit Bitcoin ke dalamnya. Ibaratnya kayak ngasih booster gitu, biar potensi keuntungannya jadi lebih nendang. Jadi, mereka bikin produk baru yang ngegabungin stabilitas aset lama sama potensi pertumbuhan gila-gilaan dari aset baru. Oke, sekarang kita naik level. Kita masuk ke gelombang kedua. Dan skalanya ini jauh lebih besar. Kita udah nggak mau ngomongin aplikasi buat perorangan lagi. Sekarang kita ngomongin gimana caranya seluruh institusi, perusahaan, yayasan, bahkan negara mulai pakai Bitcoin buat nambal fondasi mereka yang udah mulai retak. Emangnya masalahnya apa sih? Ini dia masalahnya. Ada aset senilai 100 triliun dolar dalam bentuk obligasi. Selama puluhan tahun, ini jadi andalan perusahaan asuransi, dana pensiun. Tapi sekarang, aset itu rusak. Imbal hasilnya 0, sekian, bahkan minus. Mereka ini ibaratnya lagi megap-megap, putus asa nyari pelampung buat bertahan hidup. Contohnya keren banget nih, bisa dilihat di sini. Ini soal evolusi pemikiran strategis. Awalnya, ada perusahaan energi. Mereka jual listrik sisa ke penambang Bitcoin, dapat untung dikit. Terus mereka mulai mikir, tunggu dulu, kenapa kita nggak nambang sendiri aja? Nah, ini langkah yang lebih pinter, untungnya lebih gede. Tapi langkah pamungkasnya, mereka nerbitin utang sengaja buat beli Bitcoin, jadi aset cadangan perusahaan. Dan boom, valuasi mereka langsung berubah. Dari perusahaan energi kuno, jadi perusahaan teknologi masa depan. Jadi intinya apa? Intinya begini, siapa yang gerak duluan, dia yang menang besar. Keuntungannya masif banget. Mirip kayak Facebook yang jadi raja media sosial karena dia yang pertama. Nah, kota, perusahaan, atau bahkan negara pertama yang ngeh dan ngadopsi Bitcoin dengan cerdas, mereka bakal punya keunggulan yang nggak bisa dikejar sama yang lain. Ini beneran, ini adalah sebuah perlombaan global yang lagi terjadi. Dan sekarang, kita sampai ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Aplikasi yang mungkin sama sekali nggak pernah kepikiran sama Anda, yaitu menggunakan Bitcoin untuk ngebenerin internet. Iya, beneran, untuk memperbaiki internet.
Pasti pernah ngalamin kan? Anda ngepost sesuatu yang keren atau penting di medsos, baru beberapa detik kolom komentar Anda langsung diserbu sama, ya Anda tahulah, isinya nggak jelas. Kenapa sih internet kita jadi begini? Spam, bot, akun-akun penipu, troll, akun palsu, semuanya ini ada di mana-mana. Kenapa? Alasannya cuma satu, dan ini sederhana banget. Karena di internet, berbuat jahat itu gratis. Nggak ada biayanya. Satu bot bisa bikin jutaan akun palsu, nyebar hoaks, bikin kacau, dan nggak ada konsekuensi apa-apa. Solusinya? Ternyata ada. Sebuah prinsip dari dunia nyata namanya skin in the game. Maksudnya, Anda harus ikut nanggung resiko dari perbuatan Anda. Gampangnya gini, kalau Anda sewa mobil terus nabrak, ya Anda harus bayar denda kan? Nah, internet itu nggak punya mekanisme kayak gini, makanya kacau. Tapi, itu dulu, sampai sekarang. Nah, cara kerjanya begini, bisa kita lihat di sini. Bayangin, untuk dapat centang orangnya di akun medsos, Anda harus naruh deposit kecil pakai Bitcoin. Semacam uang jaminan. Tenang, uang ini bisa ditarik lagi kok, kapan aja. Nah, kalau udah punya centang ini, Anda bisa filter timeline Anda. Jadi yang muncul cuma postingan dan komen dari orang-orang yang sama-sama punya centang orangnya. Terus, kalau ada yang iseng nyebar hoax atau spam, uang jaminannya hangus. Tiba-tiba bikin jutaan bot penipu jadi mahal banget dan nggak ada untungnya lagi. Ini kondisi internet kipas sekarang kan? Satu postingan beneran dari manusia langsung tenggelam, dikeroyok sama lautan bot dan akun palsu. Mau diskusi yang sehat dan berkualitas? Mimpi. Dan inilah masa depan internet yang bisa kita punya. Dengan sistem uang jaminan tadi, timeline Anda jadi bersih. Isinya cuma interaksi dari manusia beneran yang sama-sama punya skin in the game. Diskusi yang sehat, perdebatan yang berkualitas, itu semua bisa balik lagi. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini perubahan yang fundamental banget. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Kalau uang itu kita anggap sebagai kode yang mengatur cara manusia bertindak, terus apa yang terjadi kalau kita berhasil mengupgrade kode itu? Dengan Bitcoin, ternyata kita nggak cuma bikin alat keuangan baru, kita itu membuka pintu untuk ngebangun ulang institusi kita. Dan mungkin yang paling penting, kita bisa mengembalikan kewarasan ke dunia digital kita. Coba renungkan itu.